Lanjut Pak ya, Pak kami minta tolong. Kami kan ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk mewawancari Papa, apakah Bapak bersedia? Jadi sama dengan kawan-kawan kamu sebelumnya, aku juga sudah sampaikan dengan omongan Bu Senja, Pak Aat, Bu Ana. Pertama kali aku mengucapkan selamat dulu untuk kamu Bu Empat, karena aku sudah menjadi salah satu kebanggaan SMA 1 Janmas, karena terpilih menjadi CGP itu bukan mudah. Jadi alhamdulillah, ya, jadi saya bangga. Kalau masalah wawancara, insya Allah Bapak siap, sebab sudah komitmen aku, karena kita juga sekolah penggerak. Apa yang dibutuhkan untuk sekolah penggerak, saya siap. Terima kasih banyak Pak. Lanjut Pak ya? Ya, lanjut. Pak, selama ini kan sering kita mengidentifikasi kasus Bapak. Betul, ya. Nah, kasus dilema etika sama bujukan moral. Bagaimana itu Pak? Jadi begini, yang Ibu Manda, memang setiap seorang pemimpin itu permasalahan yang seperti ini, apakah itu bujukan moral ataupun dilema etika, itu pasti ada. Karena hal-hal tersebut sudah menjadi lazimah barangkali ya. Nah, oleh karena itulah saya selaku kepala sekolah atau pimpinan selalu memandang kedua kasus tersebut ini dengan benar-benar teliti dan cermat. Apakah benar ini masuk ke dalam pelanggaran hukum ataukah hanya sebagai sebuah etika saja? Sebab apa? Nanti akan terlihat antara benar dan salah atau benar dan benar. Ya. Oleh karena itulah saya harus bisa-bisa sebaik mungkin untuk mengklasifikasi atau mengidentifikasi permasalahan ini. Itu mungkin yang saya lakukan. Lanjut ya Pak ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, jadi begini. Kalau untuk permasalahan yang seperti Mem sampaikan tadi, bahwa bagaimana Anda melakukan pengambilan keputusan terhadap atau menimbang suatu permasalahan yang benar tentang apakah ini masuk ke dalam benar atau salah atau masuk ke etika atau ke moral atau ke hukum, maka saya selalu mengidentifikasi dahulu setiap permasalahan yang ada. Sebab apa? Kalau permasalahan ini saya identifikasi, maka saya akan dengan mudah mengambil sudut pandang mana yang perlu saya selesaikan. Sehingga pada akhirnya permasalahan itu setelah saya tahu identifikasi sudah jelas, sudut pandang yang perlu saya pecahkan sudah aman, sudah tahu, maka secara otomatis akan mudah diselesaikan. Itu yang saya lakukan. Pak, lanjut Pak ya, lagi ke langkah-langkah yang Bapak ambil atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak selama ini? Ya, jadi begini. Kalau langkah-langkah yang saya ambil, kita lihat dulu permasalahan. Kalau misalnya dia berhubungan dengan peserta didik, maka saya selalu mengedepankan musyawarah dulu. Kalau dia misalnya peserta didik berhubungan dengan mata pelajaran, maka guru yang bermasalah itu saya ajak diskusi. Kemudian ketika dia berhubungan dengan kelas, maka saya berdiskusi dengan wali kelas. Juga saya menghubungkannya atau berdiskusi juga dengan Waka, kemudian dengan BK, dan jika memungkinkan saya akan mengajak komite untuk mencari komite sekolah. Karena komite sekolah itu adalah perpanjangan wali murid, jadi kita bisa sharing sehingga keputusan yang diambil pun benar-benar tidak merugikan anak maupun sekolah. Itu yang saya lakukan. Ya, Pak. Hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, saya selalu ketika mengambil memutuskan suatu permasalahan, ketika untuk menyangkut masalah kasus-kasus dilema etika, saya selalu menganggap permasalahan itu tidak mesti harus diselesaikan. Jadi saya selalu menyederhanakan dulu permasalahan. Kalau permasalahan telah kita sederhanakan, maka solusi untuk kita ambil akan cepat. Tetapi kalau permasalahan yang muncul kita anggap selalu besar, ujungnya pusing sendiri. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Nah, jadi saya langkah yang paling utama untuk melihat itu semua menyederhanakan permasalahan. Ya. Selama ini Pak ya, yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi sebenarnya kalau tantangan itu pasti ada, karena setiap yang bermasalah atau bersengketa katakanlah
ini pasti selalu ingin merasa paling benar. Kemudian mereka yang salah tadi atau yang katakanlah kita anggap salah itu dia tidak menerima. Oleh karena itu saya selalu melakukan pendekatan, meyakinkan kepada yang katakanlah berselisih atau bermasalah, untuk meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya permasalahan ini seperti ini, sehingga pada akhirnya mereka akan menerima. Jadi saya selalu melakukan pendekatan, meyakinkan kepada mereka. Itu yang saya lakukan. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak untuk melakukan atau menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Jadi sekali lagi, kalau sekolah ini mungkin beda dengan di kantor. Kalau di kantor-kantor kayak Pemda, mungkin yang dihadapi permasalahan itu ada di waktu-waktu tertentu. Tapi kalau di sekolah, kalau kita melakukan katakanlah membuat schedule penyelesaian masalah dengan waktu seperti ini, numpuk masalahnya. Jadi maka tindakan yang saya lakukan selalu ketika muncul masalah, saya akan segera mengambil tindakan bagaimana solusinya agar permasalahan tersebut cepat selesai, tepat, dan tidak ada yang dirugikan. Jadi saya tidak punya waktu. Kalau di kantor mungkin enak, kalau masalah anggaran mungkin tahun depan atau bulan depan, tapi kalau sekarang tidak, langsung cepat tanggap dan tepat. Itu yang saya lakukan. Kemudian Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi saya diuntungkan begini, keputusan yang diambil pun benar-benar tidak merugikan anak maupun sekolah. Itu yang saya lakukan. Ya, Pak. Hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, saya selalu ketika mengambil katakanlah memutuskan suatu permasalahan, ketika untuk menyangkut masalah kasus-kasus dilema etika, saya selalu menganggap permasalahan itu tidak mesti harus diselesaikan. Jadi saya selalu menyederhanakan dulu permasalahan. Kalau permasalahan telah kita sederhanakan, maka solusi untuk kita ambil akan cepat. Tetapi kalau permasalahan yang muncul kita anggap selalu besar, ujungnya pusing sendiri. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Nah, jadi saya langkah yang paling utama untuk melihat itu semua menyederhanakan permasalahan. Ya. Selama ini Pak yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi sebenarnya kalau tantangan itu pasti ada, karena setiap yang bermasalah atau bersengketa katakanlah, ini pasti selalu ingin merasa paling benar. Kemudian mereka yang salah tadi atau yang katakanlah kita anggap salah itu dia tidak menerima. Oleh karena itu saya selalu melakukan pendekatan, meyakinkan kepada yang katakanlah berselisih atau bermasalah, untuk meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya permasalahan ini seperti ini, sehingga pada akhirnya mereka akan menerima. Jadi saya selalu melakukan pendekatan, meyakinkan kepada mereka. Itu yang saya lakukan. Apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu Pak untuk melakukan atau menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Jadi sekali lagi, kalau sekolah ini mungkin beda dengan di kantor. Kalau di kantor-kantor kayak Pemda, mungkin yang dihadapi permasalahan itu ada di waktu-waktu tertentu. Tetapi kalau di sekolah, kalau kita melakukan katakanlah membuat schedule penyelesaian masalah dengan waktu seperti ini, numpuk masalahnya. Jadi maka tindakan yang saya lakukan selalu ketika muncul masalah, saya akan segera mengambil tindakan bagaimana solusinya agar permasalahan tersebut cepat selesai, tepat, dan tidak ada yang dirugikan. Jadi saya tidak punya waktu. Kalau di kantor mungkin enak, kalau masalah anggaran mungkin tahun depan atau bulan depan, tapi kalau sekarang tidak, langsung cepat, tanggap, dan tepat. Itu yang saya lakukan. Kemudian Pak, faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi saya diuntungkan begini, untuk di SMA 1 Janmas ini alhamdulillah semua guru, kemudian tenaga administrasi itu peduli. Artinya mereka tidak diam saja, dan saya selalu mengajak mereka. Kemudian saya juga mengajak komite SMA 1 Janmas yang all out membantu kita.
Kemudian mungkin juga saya akan berkoordinasi dengan pihak ketiga, misalnya kecamatan atau pihak-pihak tertentu yang saya sengaja minta pendapatnya, minta bantuannya untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga pada akhirnya udah kami selesai gitu. Itu yang kami lakukan. Ya, satu lagi Pak ya. Silakan. Pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini Pak? Jadi ketika kita menganggap permasalahan itu besar, maka semuanya akan besar. Oleh karena itu dari permasalahan dilema etika maupun yang masalah hukumnya, saya banyak meyakini bahwa setiap permasalahan yang muncul sesungguhnya itu bukanlah satu tantangan, tapi saya anggap itu satu cara bagi saya untuk jauh berpikir ke depan dan maju lagi ke depan. Jadi saya menganggapnya itu, sehingga saya santai-santai saja atau fine-fine saja. Ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak Bapak, luar biasa sekali atas jawaban-jawaban yang Bapak berikan kepada saya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuli, saya minta izin kepada Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah ini Bu. Saya Mardayani MPD dari SMA Negeri 1 Ujan Mas Ibu. Saya memenuhi untuk modul 3.1 Ibu ya, sebagai guru penggerak. Saya mau mewawancara Ibu ya Bu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Iya, bersedia. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Ibu kan di sini sudah menjadi kepala sekolah senior ya Bu ya, di sekolah ini. Pasti banyak mengalami suatu keputusan yang sangat sulit Ibu dan menimbulkan dilema. Tolong berikan contohnya Ibu. Nah, ya baik. Ya yang namanya kita di sekolah itu banyak sekali Bu ya, dilema kita yang saya alami, khususnya saya sendiri sebagai kepala sekolah. Sebagai contoh saja, yang pertama saya pinginnya menegakkan kedisiplinan di sekolah, itu mengenai waktu kehadiran. Dan satu pihak saya juga harus memikirkan guru-guru yang ada di sekolah ini, mereka semua punya tanggung jawab di rumah, mengurus anak, kemudian suami dan lain sebagainya. Nah, tetapi di satu pihak saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ini, saya ingin menerapkan disiplin positif, yaitu menghargai waktu, khususnya untuk memberikan pelayanan kepada wali murid. Nah, di situ ketika dilema etika yang saya alami ya, jadi saya harus mengambil suatu keputusan di mana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Seperti itu Ibu ya. Ya. Begini Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya Bu ya, yang mana yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, biasanya kalau untuk mengklasifikasikan masalah tersebut, saya akan mengajak warga sekolah ya untuk berdiskusi. Jadi apa yang menjadi hambatan ketika mereka ingin mewujudkan suatu cita-cita, dan kita akan mempelajari akar permasalahannya, kemudian kita akan pecahkan secara bersama-sama dengan warga sekolah. Cara mengidentifikasi kasus tadi Bu? Ya, misalnya masalahnya, misalnya dia tidak bisa datang pagi. Nah, apa masalahnya? Nah, mungkin sebagai solusinya ibu guru tersebut misalnya bangun lebih awal, manajemen waktu yang ada, misalnya pekerjaan-pekerjaan yang untuk pagi hari itu mungkin separuhnya sudah dikerjakan sebelumnya. Ya Bu ya. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, dua kepentingan yang sama, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Biasanya kita harus sering-sering berkomunikasi, berkolaborasi dengan guru-guru. Jadi ketika ada permasalahan, jadi kita pecahkan bersama-sama. Misalnya sebagai contoh ya, satu guru ini memang tidak bisa misalnya hadir lebih awal. Nah, bisa memberitahu atau berkomunikasi dengan guru sebelumnya melalui WA group. Jadi ada guru yang bisa menghandle secara bergantian ya, istilahnya saling berkolaborasi lah supaya tidak ada yang terabaikan. Ya, seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Ya biasanya kami kalau di sekolah ini kita ada komunitas belajar Bu ya, jadi sudah terbentuk kalau tidak salah sudah 2 tahun dan sudah berjalan. Jadi komunitas belajar asik yaitu nama Aisyah yang ini bisa inovatif dan kreatif. Di biasanya pertemuannya sesering kali mungkin ya, apa saja dibahas di situ, misalnya persoalan pembelajaran, baik itu persoalan anak, kemudian persoalan guru. Nah itu di situ kita rembukan semua. Jadi jika ada yang misalnya ada hambatan, kita carikan solusinya bersama. Selama ini Ibu ya, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut, apakah kasus dilema atau kasus kejujuran moral? Saya bilang Ibu selama ini ya Bu ya, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. iya, biasanya itu kita ya diselaraskan. Ya, diselaraskan juga yang mana di lima etika yang mana di moral. Jadi lebih kalau saya mengambil keputusannya lebih ke kalau misalnya dia dilema etika, jadi kita sama-sama mengajak diskusi dulu Bu. Nah, yang mana yang nantinya untuk mencapai kepentingan bersama, tujuan bersama itu tidak ada yang dirugikan. Selama ini Ibu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut apa Bu? Ya itu Bu, yang pertama itu memang dilema etika. Jadi kalau misalnya saya terbentur misalnya pengambilan keputusan, kalau misalnya seorang guru itu ada yang pihak yang dirugikan, itu saya sangat terganggu dan akhirnya mungkin jalan keluarnya memang kita harus berdiskusi dan berdiskusi membuat kesepakatan bersama. Diskusi Bu ya. Ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Ibu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal seperti itu? Ya, kalau untuk kasus seperti ini kita mesti ada jadwal tersendiri Bu ya. Jadi kita sharing dulu. Yang pertama mungkin kalau ada satu orang yang mempunyai permasalahan kita panggil dulu. Nah kemudian kita sharing dulu dalam ruang tertutup ya. Nah kemudian saya akan minta izin dulu dengan guru yang punya permasalahan ya, kita sharing dulu bersama-sama. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa membantu atau bisa mencari jalan keluarnya. Setelah kita berbicara secara tertutup, nanti kita adakan di komunitas belajar. Nah disitulah kita sharing bersama-sama. Dan biasanya Ibu, kalaupun kita sudah sharing, banyak sekali masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain dan insya Allah ada solusi. Ada yang membantu Ibu, seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, kalau di sini ya yang utama kan sesama di sekolah ini sangat membantu. Kemudian ada pihak yayasan, terutama pimpinan daerah Aisyah, kemudian ya pimpinan cabang Muhammadiyah, kemudian komite sekolah, ya semua terlibat ya stakeholder yang ada. Yang terakhir ya Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, kalau pembelajaran yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini, jadi kita bisa menguasai emosional kita, kemudian kita bisa memahami karakteristik rekan-rekan guru di sekolah. Jadi dengan demikian keputusan yang kita ambil itu tidak ada yang merugikan dan semuanya bisa berkolaborasi dengan sesama dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih Ibu atas bincang-bincang kita hari ini, atas kesempatan waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih banyak Ibu ya atas kesediaan Ibu sudah mau kami wawancara. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Elis, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ya. Sehat Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, saya berkunjung ke sini, saya minta tolong Ibu ya. Ya. Saya mau mewawancarain Ibu, apakah Ibu bersedia Bu? Insya Allah bersedia. Bersedia Bu ya, terima kasih Ibu. Saya ke sini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Ibu. Modul 3.1 tentang nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Seperti itu Ibu. Saya mulai bertanya ya Bu ya. Ibu begini ya Bu ya, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Oke, saya melihat dari sudut pandang moral ya. Moral apabila tersebut kasus melanggar hukum, maka sesuatu benar lawan salah satu, namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah diterima oleh etika. Ya, seperti itu Bu ya. Yang kedua ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya, dalam kasus tersebut saya melakukan konfirmasi kasus dan sebagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang kasus yang benar dan mana keputusan yang agak salah. Ya. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang saya lakukan selama ini terhadap siswa ada 6 langkah Bu ya. Pertama yaitu menentukan penyebab permasalahan siswa. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Ketiga menanyakan kepada orang tua yang terdekat. Terus mendiskusikan dengan warga sekolah, dewan guru, membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan permasalahan. Menimbang permasalahan. Ya. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, yang saya lakukan analisis kasus, kemudian menentukan kasusnya menyesuaikan dengan peraturan dan normal yang berlaku terhadap siswa Bu ya, serta mengidentifikasikan kepentingan umum. Solusi tersebut dimanfaatkan bagi orang tua, baik siswa maupun dewan guru. Kemudian Ibu, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Ibu? Ya. Merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik Bu ya, namanya kita musyawarah Bu ya. Jadi kita ambil keputusan yang terbaik bersama-sama. Dalam mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Harus menentukan Ya, kedua belah jangan pihak. sampai satu pihak ada yang menang, ada yang salah. Kemudian Ibu ya, apakah ada jadwal tertentu Ibu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian Ibu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau masalah itu untuk memutuskannya kita lihat dulu permasalahannya Bu ya. Kalau masalahnya memang terlibat berat, ya kita kompromi dulu dengan masyarakat atau dengan wali murid atau dengan dewan guru. Kemudian Ibu, faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Keputusan saya selalu mengajak tadi seperti warga sekolah, wali murid, guru Ibu ya. Nah, kita ajak kompromi bagaimana personil dengan orang yang mengalami permasalahan ini. Jika banyak yang membantu dalam mencari alternatif, solusinya akan selesai. Ya. Satu lagi Bu Iya, ya, ya. pertanyaan yang terakhir, apa yang Ibu dapatkan atau yang Ibu dapat petik dari pembelajaran atau pengalaman dalam keputusan pengambilan dilema etika ini? Yang saya ambil Bu ya, pelajaran yang dapat diambil saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik untuk siswa. Itu Bu. Ya. Ya, terima kasih banyak Ya. Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya Ya. sudah merepotkan Ibu Ya, datang nggak ke sini. apa-apa. Ibu sudah meluangkan waktu Ya. untuk saya bertanya Ibu ya, Ya. untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ya. kita sehat selalu Amin. dan bisa berjumpa lagi. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.